way is there to live? You've been given a gift here. It's great power. Comes great responsibility. Don't do anything stupid. Don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. Halo guys, bersama lagi di channel saya Terangkum Film Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Spider-Man No Way Home. No Way Home menjadi karya Spider-Man terbaik yang pernah tayang di layar lebar. Bahkan tidak berlebihan bila saya anggap sequel ini adalah salah satu film Marvel Spider-Man terbaik. Film ini bercerita tentang bagaimana perjuangan Peter Parker menghadapi kebencian masyarakat dan bagaimana ia akan bertemu dengan Peter Parker dari dimensi yang berbeda. Oke, penasaran dengan ceritanya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya guys. Film diawali dengan diperlihatkan ending dari Spider-Man sebelumnya yang menunjukkan fakta identitas Spider-Man, yaitu seorang remaja bernama Peter Parker. Sebelum kematiannya, Mysterio menyebarkan berita bohong kalau Spider-Man adalah seorang pembunuh dan pembuat kekacauan. Hal itu pun berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Dalam sekejap, Spider-Man langsung dicap sebagai public enemy. MJ yang berada di sana juga terkena imbasnya. Ia lalu dijemput oleh Spider-Man dan dibawa pergi. Mereka berdua pun melewati rel kereta api bawah tanah untuk menghindari semua kerumunan. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di apartemen Bibi May untuk bersembunyi. Di sana, Bibi May dan Happy yang belum mengetahui berita terlihat kebingungan. Namun saat melihat keluar jendela, mereka ternyata sudah dikepung oleh semua orang, bahkan dengan helikopter. Lalu para polisi mendesak masuk ke dalam apartemen dan menangkap Peter serta orang-orang terdekat Peter. Bibi May, MJ, dan Ned kemudian diinterogasi secara terpisah. Peter mencoba menjelaskan kalau semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah fitnah. Para polisi bisa meminta keterangan Nick Fury sebagai saksinya. Namun polisi mengatakan kalau Nick saat ini sedang berada di luar angkasa dan tidak berada di bumi. Ned yang sedang diinterogasi dengan polosnya mengatakan kalau selama ini ia adalah asisten Spider-Man dan banyak membantu Spider-Man dalam beberapa kasus. Bibi May juga terancam hukuman penjara karena dinilai telah mengeksploitasi anak di bawah umur, mengingat ia adalah wali sah Peter Parker selama ini. Setelah diinterogasi, Peter dan nyayanya melihat berita tentang Stark Industries yang juga tersandung kasus akibat perseteruan antara Mysterio dan Spider-Man. Kemudian seorang pengacara bernama Matt Murdock datang ke apartemen dan mengatakan kalau ia sudah berhasil memenangkan kasus dan membuat Peter serta yang lainnya terbebas dari tuduhan. Namun meskipun mereka sudah terbebas dari tuntutan hukum, masyarakat masih tetap menganggap Peter sebagai public enemy. Jadi untuk saat ini Matt menyarankan agar Peter dan keluarganya bersembunyi terlebih dahulu sampai keadaan kembali normal. Oleh sebab itulah Peter dan Bibi May pun memutuskan untuk tinggal di apartemen Happy untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Peter, MJ, dan Ned memberanikan diri untuk datang ke sekolah bersama-sama. Di sana, para wartawan dan masyarakat terlihat berkumpul di depan sekolah untuk menyambut kedatangan mereka. Banyak masyarakat yang memuji Peter, namun ada juga yang masih membelanya. Di dalam sekolah, para siswa dan guru-guru juga merasa canggung dengan keberadaan Peter. Peter dan MJ pun naik ke rooftop sekolah untuk menenangkan diri mereka. MJ mencoba menguatkan Peter dan berjanji akan selalu bersamanya. Oleh sebab itulah, MJ, Peter, dan Ned berencana untuk mendaftarkan diri di kampus MIT
agar mereka bisa tetap bersama-sama. Beberapa hari kemudian, mereka pun berkumpul sambil membawa surat pendaftaran dari MIT. Sayangnya, akibat kontroversi baru-baru ini, mereka semua dinyatakan tidak diterima sebagai mahasiswa di sana. Hal itu tentu membuat Peter merasa bersalah, karena Ned dan MJ terkena imbas dari kasusnya. Setelah itu, Peter pun pergi ke New York. Peter pun meminta bantuan pada Dr. Strange. Ia berpikir kekuatan sihir dari Dr. Strange mungkin bisa memperbaiki keadaan. Peter pun meminta Dr. Strange untuk membantunya ke masa lalu, agar ia bisa menghentikan Mysterio saat membocorkan identitasnya. Sayangnya Dr. Strange tidak bisa menolongnya, karena saat ini Dr. Strange tidak memiliki Time Stone. Wong yang berada di sana berbicara kepada Dr. Strange dan membuatnya teringat pada sebuah mantra terlarang. Dr. Strange berkata kalau ia mungkin bisa membantu dengan mantra tersebut. Wong yang mendengar hal itu mencoba memperingati Dr. Strange dan mengatakan kalau mantra itu sangatlah berbahaya. Namun Peter tidak peduli, karena yang terpenting adalah orang-orang yang disayanginya bisa hidup kembali normal. Sebelum melakukan ritualnya, Dr. Strange berkata kalau mantra ini akan membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man, termasuk Dr. Strange sendiri. Hal itu pun membuat Peter merasa ragu. Jadi di sela-sela pembacaan mantra, ia berkali-kali menginstruksikan Dr. Strange dan memintanya agar MJ dan Ned masih mengingatnya. Setelah 5 kali mengubah mantra, Dr. Strange pun batalkan ritual itu dan marah pada Peter. Apalagi saat Dr. Strange mengetahui kalau semua itu dilakukan hanya karena ia dan teman-temannya tidak diterima di MIT. Karena Peter sudah menjadi bagian dari Avengers, Dr. Strange kadang lupa kalau Peter hanyalah seorang remaja yang pasti sering melakukan kecerobohan. Setelah itu, Peter pun menelpon salah satu temannya untuk mencari keberadaan wakil rektor di kampus MIT. Ia rencananya ingin membujuk wakil rektor agar menerima Ned dan MJ di MIT. Namun saat sedang berbicara dengan wakil rektor, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh Otto Octavius yang merupakan musuh Spider-Man dari universe lain. Tak disangka, akibat kegagalan mantra Dr. Strange, ruang pembatas universe lain kini terbuka. Dan bukan tidak mungkin, makhluk-makhluk lain akan datang dan menghancurkan universe tersebut. Octavius pun langsung menyerang Spider-Man dengan tentakelnya. Hal itu pun membuat Peter Parker kewalahan, karena harus menahan serangan Octavius, sekaligus menyelamatkan para warga, termasuk wakil rektor MIT. Lalu saat Octavius berhasil menangkap Spider-Man dan membuka topengnya, ia tampak kebingungan karena Peter bukanlah Spider-Man yang ia kenal. Ia pun merobek nanoteknologi Spider-Man suit dan menyerap energinya ke dalam tentakelnya. Pada awalnya ia senang karena tentakelnya kini terlihat lebih canggih. Namun ternyata Peter membalikkan keadaan karena ia berhasil mendeteksi perangkat baru dan mengendalikan tentakel Octavius. Hal itu pun membuat Peter berhasil menyelamatkan wakil rektor MIT, sehingga ia setuju untuk mempertimbangkan kembali agar Peter dan teman-temannya bisa diterima di MIT. Tak lama kemudian, Green Goblin tiba-tiba muncul dan menyerang dengan bomnya. Lalu Dr. Strange memindahkan Peter dan Octavius ke ruangan penjara sihir bawah tanah. Di sana, Dr. Strange mengurung Octavius bersama dengan musuh-musuh Spider-Man yang lain dari universe yang berbeda. Dr. Strange menjelaskan kalau mereka semua berasal dari multiverse, dan kini Peter ditugaskan untuk menangkap yang lainnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara agar nantinya mereka semua bisa dikembalikan ke multiverse masing-masing.
Dr. Strange pun mendatangkan Ned dan MJ untuk membantu Peter. Tak lama kemudian, Ned mendapatkan informasi tentang sebuah serangan yang dilakukan oleh Electro, si manusia listrik. Oleh sebab itulah, Peter pun langsung pergi ke lokasi itu untuk menangkapnya. Sedangkan Ned dan MJ bertugas mengawasi Peter dari markas. Saat sampai di lokasi, Peter melihat Electro sedang menyerap semua energi listrik di tempat tersebut. Jadi Peter pun mencoba menghentikannya. Saat itu Peter langsung diserang dengan brutal oleh Electro. Setelah pertarungan itu, Peter menjelaskan kalau ia bukanlah Peter Parker dari universe mereka. Oleh sebab itulah, mereka pun dibawa ke penjara sihir bawah tanah dan dikumpulkan bersama yang lainnya agar nantinya bisa segera dikembalikan ke multiverse mereka masing-masing. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada Norman Osborn, seorang ilmuwan yang ada di balik topeng Green Goblin. Ia sepertinya baru sadar dari pengaruh topeng Green Goblin. Ia pun menghancurkan topeng itu dan segera kabur dari tempat tersebut. Tak disangka, Norman pun pergi menemui Baby May dan mengatakan semua kegundahan di hatinya. Di sana, Norman mencoba meyakinkan Peter kalau ia sudah terbebas dari alter egonya dan ingin bertobat. Alhasil, Peter pun membawa Norman dan dipenjara bersama dengan yang lainnya. Saat ini, di dalam penjara sihir, sudah ada Octavius, Lizardman, Sandman, Norman, dan Electro yang sudah berhasil ditemukan. Di sana mereka bercerita kalau ternyata mereka semua, kecuali Sandman, sebenarnya sudah mati di universe mereka masing-masing setelah dikalahkan oleh Spider-Man. Tak lama kemudian, Dr. Strange datang sambil membawa kotak sihirnya untuk mengembalikan mereka semua ke universe mereka masing-masing. Namun setelah mendengar cerita dari mereka, Peter merasa kasihan jika mereka semua harus dikembalikan sekarang, karena mereka pasti akan mati di tangan Spider-Man. Peter pun mengusulkan agar mereka diberikan kesempatan untuk berubah, agar nanti di multiverse mereka bisa dikenal sebagai orang yang baik. Hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Dr. Strange. Bagaimanapun juga, yang harus dilakukan saat ini adalah mengembalikan mereka semua ke universe mereka masing-masing sebelum terjadinya kekacauan. Lalu saat Dr. Strange akan memulai ritualnya, Peter tiba-tiba merebut kotak sihir dan membawanya kabur. Alhasil Dr. Strange dan Spider-Man pun saling mengejar, memperebutkan kotak sihir. Sampai akhirnya Dr. Strange membawa Spider-Man ke dimensi cermin. Pertarungan panjang itu pun berhasil dimenangkan oleh Spider-Man berkat kepintaran otaknya. Square the radius. Divide by pi. Plot points. Oh, what's cooler than magic? Ia lalu pergi ke penjara sihir dengan menggunakan portal dan meninggalkan Dr. Strange terikat di sana. Setelah itu, Peter pun membebaskan semuanya dan memindahkan mereka ke apartemen Happy. Sementara cincin dan kotak sihir Dr. Strange dititipkan pada Ned dan MJ. Sesampai di apartemen Happy, Peter dibantu oleh Norman berusaha membuat sebuah serum yang bisa mengubah para penjahat menjadi orang baik. Serum pertama itu lalu diberikan pada Octavius. Tak disangka serum itu ternyata bekerja dengan baik di tubuhnya. Kini Octavius merasa jauh lebih baik dan juga bisa mengendalikan tentakelnya. Tak lama kemudian alter ego Norman tiba-tiba kembali dan membuatnya berubah menjadi jahat. Green Goblin pun mulai mempengaruhi Electro dan mengajaknya kembali menjadi penjahat. Baby May yang melihat hal itu pun langsung masuk ke dalam ruangan penelitian dan mengambil semua serum.
Di sana ia pun memutuskan untuk kabur dari apartemen dan menyelamatkan semua serum terlebih dahulu. Electro lantas langsung menyerang Octavius yang kini sudah menjadi orang baik. Setelah itu, Electro pun mulai menyerap semua energi listrik yang berada di sana. Sementara di sisi lain, Spider-Man sedang berusaha melawan Green Goblin. Di tengah pertarungan itu, Baby May menemukan mereka dan langsung menyuntikkan serum ke tubuh Green Goblin. Namun sayangnya serum itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh apapun di tubuh Goblin. Tiba-tiba glitter Green Goblin terbang ke arah Baby May dan disusul dengan lemparan bom. Hal itu pun membuat Baby May akhirnya meninggal dunia. Happy yang baru saja tiba di sana sangat terpukul melihat kematian Baby May. Begitupun dengan Peter yang terus diliputi rasa bersalah. Namun Happy menyuruh Peter untuk segera pergi karena polisi saat ini sudah mengepung apartemen tersebut. Sementara itu, Ned dan MJ yang mendengar kabar kematian Baby May mencoba mencari Peter dan ingin menghiburnya. Di saat itulah Ned baru menyadari kalau ternyata ia bisa membuat portal dengan cincin dari Dr. Strange. Tak disangka dari portal itu keluarlah dua Peter Parker atau Spider-Man dari universe yang lain. Kita sebut saja Peter 1 dan 2 ya. Setelah itu barulah mereka semua menemukan Peter yang ketiga yang sedang menangis di rooftop sekolah. Kini ketiga Spider-Man pun berkumpul dan akan bekerja sama untuk mengalahkan semua penjahat. Namun sebelum pertarungan terjadi, mereka bertiga membuat obat penangkal terlebih dahulu. Kemudian Peter pun membuat pengumuman untuk memancing kedatangan semua penjahat ke lokasi patung Liberty. Di sana pertarungan epik antara tiga Spider-Man dan penjahat dari berbagai universe akhirnya terjadi. Pada awalnya ketiga Spider-Man merasa sangat kesulitan untuk mengkoordinasi diri mereka karena ini adalah pertarungan pertama mereka sebagai tim. I don't care. Alhasil di tengah pertarungan itu, mereka pun menyempatkan waktu untuk berdiskusi sebentar, lalu kembali melanjutkan pertarungan. Berkat kerjasama itu, mereka pun akhirnya berhasil mengembalikan Sandman dan Lizardman ke wujud aslinya. We're gonna get you home. Kemudian Octavius datang membantu ketika Spider-Man untuk mengalahkan Electro dan Green Goblin. Tak disangka mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Electro. Ned dan MJ pun membuka portal untuk mendatangkan Dr. Strange. Dr. Strange masih marah pada Peter karena apa yang terjadi sebelumnya. Namun ia sangat terkejut melihat ada tiga Spider-Man di hadapannya. Kemudian Green Goblin tiba-tiba muncul dan memasukkan bom ke dalam kotak sihir Dr. Strange. Ledakan besar pun akhirnya terjadi. Akibat ledakan itu, mantra yang berada di dalamnya pun akhirnya keluar. Dr. Strange berusaha menahan mantra itu dengan semua kuatannya. Namun ia ternyata gagal. Dan hal itu pun menyebabkan keretakan pada batas universe dan multiverse. Saat ledakan itu juga, MJ jatuh dari ketinggian. Peter langsung terjun menyelamatkan MJ, namun ia gagal. Beruntung Peter 1 bergegas menyusul MJ dan berhasil menyelamatkannya. Hal itu pun membuatnya teringat pada mendiang kekasihnya yang gagal ia selamatkan. Di waktu yang sama, Peter pun berhadapan langsung dengan Green Goblin. Di sini Peter sangat ingin membunuh Green Goblin untuk membalaskan kematian Baby May. Namun saat kesempatan itu tiba, Peter 2 malah menghentikannya. Yang ada Peter 2 lah yang terkena tusukan dari Green Goblin. Setelah itu, Peter pun langsung menyuntikkan obat penawar ke tubuh Green Goblin dan menyadarkannya kembali. Dr. Strange yang berada di atas masih mencoba menahan retakan pembatas dengan sisa-sisa kekuatannya. Di sana ia mengatakan kalau ia sudah sangat lemah
dan pembatas itu akan membuat penjahat-penjahat lain masuk ke universe utama. Lalu Peter pun bertanya pada Dr. Strange apa yang harus dilakukan. Dr. Strange menjawab, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah menggunakan mantra yang membuat semua orang lupa pada Peter. Karena situasinya semakin memburuk, Peter pun akhirnya menyetujui hal itu. Sebelum ritual itu dilakukan, Peter pun pergi menemui MJ dan Ned untuk berpamitan. Selain itu, ia juga menemui Peter 1 dan 2 untuk yang terakhir kalinya. Dan Dr. Strange pun memulai mantranya. Mantra itu berhasil menutup retakan universe dan mengembalikan semua orang ke universe mereka masing-masing. Film diakhiri dengan lembaran baru di kehidupan Peter Parker. Kini semua orang telah melupakannya dan melupakan identitasnya sebagai seorang Spider-Man. Peter kemudian pergi ke kafe tempat MJ bekerja dan hanya bisa melihatnya bersama Ned, karena saat ini mereka berdua sama sekali tidak mengenalinya. Peter pun menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa normal. Sesekali ia menjahit baju Spider-Man-nya sendiri dan keluar sebagai Spider-Man jika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat-sangat membagongkan. Karena kecerobohannya sendiri, Peter malah kehilangan semua orang di kehidupannya. Kira-kira bagaimana kisah kehidupannya di film Spider-Man selanjutnya ya? Apakah nantinya semua teman-temannya bisa mengingatnya kembali? Kita tunggu saja di seri film selanjutnya ya guys. Dan agar tidak ketinggalan film selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, bye-bye guys.